Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. Yang kami hormati dan kami muliakan Wakil Khadimul Ma'had Pondok Pesantren Miftahul Ulum Karangturin Eki Kadinto Ke Haji Muhammad Khairon Zaini Jukenan Ke Haji Fauzan Lailur Rahman Serang seteja Majelis Keluarga Pondok Pesantren Miftahul Ulum Karangturin yang kami hormati dan kami cinta sayangi, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus musahih dan muharir yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah akan hadir Kiai Haji Bahrul Widad dengan Kiai Rahmatullah. Beliau Kiai Bahrul Widad dari Sumeneb, menabita kali lagi. Kalau Bapak Kiai Rahmatullah Kak Dinto dari Tamfilengan Sampang. Dan telah hadir juga di tengah-tengah kita yang kami hormati Kiai Hasin Busiri bersama Kiai Abdullah Aziz sebagai musahih yang akan memberikan pentashihan dalam Bahsul Masail kali ini. Tak lupa yang kami hormati Ketua Pondok Ustadz Komaruddin beserta seluruh pengurus Pondok Pesantren Miftahul Ulum Karangdurin yang juga kami hormati dan kami cinta sayangi, para undangan, para panjenengan sedaya, para ajunan peserta Bahsul Masail Kubro se-Jawa Madura yang dilaksanakan di pondok pesantren kami, yaitu Pondok Pesantren Miftahul Ulum Karangturin, Telambah Karampenang Sampang. Alhamdulillah, tentu kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takdir Allah, dengan maunah Allah, dengan rahmat Allah, kita ditakdirkan pada pagi hari ini untuk bisa berkumpul bermuwajah untuk memecahkan masalah-masalah waqi'iyah, masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang perlu dipecahkan hukumnya, dikaji secara hukum Islam yang kompeten dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu kami atas nama Majelis Keluarga Pondok Pesantren Karangturin, atas nama Khadimul Ma'had, mengucapkan ahlan wa sahlan marhaban bihudurikum, atas kehadiran panjenengan semua memenuhi undangan kami dalam rangka Bahsul Masail Kubro yang kelima. Mudah-mudahan kita semua
mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang nafi'an mubarakan, yang manfaat dan barokah dari dunia sampai ke akhirat. Semoga Allah membuka hati kita sehingga kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang alim, yang soleh, yang alamah, yang bisa mengamalkan ilmu. Amin amin Allahumma amin. Atas nama Khatibul Ma'had tentu mengucapkan sangat beribu-ribu, berjuta-juta terima kasih atas kehadiran panjenengan semua, sudah menyempatkan waktu, terutama kepada para musahih, para muharrir, para kiai, para alim ulama, dan juga para santri sekalian. Kami sangat senang sekali dan bersyukur sekali ketika ada event-event semacam ini. Ini adalah tradisi para ulama sejak zaman dahulu, tradisi yang biasa dilaksanakan di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk memecahkan bersama masalah-masalah yang waqi'iyah, yang belum terjawab, terpecahkan di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana kita tahu, zaman semakin berkembang, semakin maju, sehingga membutuhkan yang namanya pengkajian dan keputusan hukum yang jelas terhadap as'ilah atau masalah-masalah yang baru. Mungkin di zaman dahulu belum ada yang namanya teknologi yang canggih, semacam teknologi 5G, 3G, penerbangan yang begitu cepat, sehingga dikatakan kemajuan teknologi ini dikatakan mengalami lompatan jauh ke depan, sehingga dari segi teknologi, budaya, kultur mengalami perubahan yang sangat signifikan dibandingkan di zaman dahulu ketika para ulama mengarang kitab-kitab turas, sehingga timbullah yang namanya masalah-masalah baru yang perlu dipecahkan dan dikaji secara hukum Islam. Untuk itu kami sangat mendukung dan sangat bangga terhadap para panjenengan semua, para santri yang sudah hadir, dan juga mungkin beberapa hari yang lalu teman-teman santri ini bermalam-malam mencari ibarat, mencari takbir yang sesuai dengan as'ilah yang ada. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu yang namanya pengkajian, mutola'ah, membuka kitab-kitab syarah, membuka kitab-kitab hasyiah, sampai bermalam-malam ditemani ropi dengan rokok bagi yang ngopi dan rokok. Cuma rata-rata mun saya senang bahsul masail yang ngopi yang rokok, karena kalau enggak ditemani itu bete rasanya, sebagaimana saya dulu ketika mondok. Sehingga bersemangat ketika mencari ibarat atau berdiskusi, bermusyawarah sampai malam hari. Saking nikmatnya berdiskusi tentang keagamaan, kadang-kadang jam 2 malam ini tidak terasa. Kita bisa buktikan saja ketika kita berdiskusi, bermusyawarah bersama teman-teman pondok satu majelis, atau musyawarah yang dilaksanakan di pesantren, kadang-kadang sampai jam 2, setengah 3, jam 1, betul-betul tidak terasa, saking asiknya, saking nikmatnya mencari ibarat dan berdiskusi masalah keilmuan. Untuk itu marilah kita terus kembangkan, dan tentu ini event semacam ini menjadi motivasi kepada kita semua, khususnya kepada santri Karangturin, untuk lebih mengasah kemampuannya di dalam membaca dan memahami kitab-kitab kuning, kitab turas. Kita harus bangga menjadi santri salaf. Insya Allah ke depan santri salaf ini menjadi sosok-sosok yang langka, karena semakin maju yang berminat terhadap kitab-kitab kuning dan pelajaran-pelajaran salafus soleh sudah semakin berkurang. Yang banyak malah ke pendidikan yang sangat formal, sehingga panjenengan ini mungkin ke depan menjadi manusia-manusia langka, tapi bukan manusia berubah ya. Maksudnya langka yang betul-betul bisa membaca, memahami dan mengkaji teks-teks yang ada di dalam kitab turas,
bukan hanya bisa membaca saja dan mengamalkan, mengaplikasikan secara tekstual, tetapi bisa mengaplikasikannya secara kontekstual di dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlu kita asah, perlu kita kembangkan terus-menerus dengan cara perbanyak musyawarah, perbanyak diskusi, memperdalam kajian-kajian semacam ini di pondok-pondok kita. Dimulai dari pengkajian nahwu dan sorof yang matang. Tentunya panjenengan yang diutus dari pondoknya masing-masing pasti sudah mendalami. Harapan kami semudah-mudahan santri ke depan semua betul-betul bisa membaca dan memahami kitab kuning, dimulai dari nahwu dan sorofnya, digenjot dari awal, baik itu melalui metode sorogan, metode bandongan, dan bahsul masail. Ini perlu kita pertahankan. Al-muhafadzah ala qadimis salih wal akhdhu bijadidil aslah. Mempertahankan tradisi lama yang baik. Al-muhafadzah ala qadimis salih, seperti metode sorogan, seperti metode bandongan, seperti metode bahsul masail. Ini perlu kita pertahankan di semua pondok-pondok pesantren, karena kita kan harus paham dan betul-betul memahami makna-makna yang terkandung dalam kitab-kitab tafsir, kitab hadis, kitab tasawuf, fikih, usul fikih, kaidah fikih, dan lain sebagainya. Maka forum-forum semacam sorogan, bandongan, dan bahsul masail ini perlu kita lestarikan dan perlu kita pertahankan, bahkan dikembangkan. Lestarikan, pertahankan, dan dikembangkan. Al-muhafadzah ala qadimis salih wal akhdhu bijadidil aslah. Mempertahankan tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Tapi ini dalam konteks kitab kuning, jangan diarahkan ke masalah tazwij atau istri. Al-muhafadzah ala zawjatis salihah wal akhdhu bijadidil aslah. Pah kelero dekitan gule pah ijo rasa bumbu dekini. Kalau mau mempertahankan istri lama yang baik, mengambil istri baru yang lebih baik. Yang saya maksud bukan masalah istri, tapi yang dimaksud adalah masalah kita mempertahankan pemahaman dan pengkajian turas atau kitab kuning. Kita harus tahu, dan insya Allah kita tahu, tarikh atau sejarah membuktikan bahwa pada zaman dahulu umat Islam ini mencapai masa keemasan atau masa-masa kemajuan yang disebut dengan Asrul Dhahab. Umat Islam mencapai masa keemasannya itu justru dikarenakan mereka itu mempelajari, mendalami, bahkan mengamalkan kitab-kitab turas, yaitu kitab kuning. Jadi sebenarnya kalau mengamalkan kitab kuning bukan malah mengalami kemunduran, tapi justru malah mengalami kemajuan. Terbukti di zaman dahulu umat Islam mengalami masa Asrul Dhahab atau masa-masa keemasan. Di masa-masa Umayyah, masa Abbasiyah, Andalusia, Utsmaniyah, di sana ditegakkan yang namanya hukum Islam. Diamalkan yang namanya kitab-kitab fikih sebagaimana kitab Fathul Mu'in, Fathul Qorib, dan sebagainya, juga kitab-kitab hadis. Maka kalau ada bahasa yang mengatakan belajar kitab kuning maka akan mengalami kemunduran, itu salah besar. Kita mendalami mempelajari kitab kuning justru malah akan mengalami kemajuan yang pesat dan kemajuan signifikan dalam segala bidang. Saya yakin ketika tegakkan yang namanya hukum Islam, maka negara ini akan maju. Pencuri-pencuri akan takut akan mencuri, koruptor akan takut korupsi, penjahat akan takut melaksanakan niatnya apabila kita menegakkan hal itu semua. Syariat zakat apabila ditegakkan maka akan memberikan kemakmuran di tengah-tengah umat, sebagaimana di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz
ketika syariat zakat betul-betul ditegakkan, maka pada zaman beliau ini umat Islam kaya, umat Islam tidak ada yang miskin. Bahkan diceritakan di zaman itu petugas-petugas zakat berkeliling di kampung-kampung, di desa-desa, menawarkan barangkali ada yang mau menerima zakat. Tapi ternyata tidak ada, karena sudah cukup semua. Orang-orang agniya, orang-orang kaya pada membayar zakat. Dan betul-betul diarahkan, diberikan kepada yang berhak. Insya Allah di Indonesia, kalau syariat zakat ini betul-betul ditegakkan, diamalkan, maka saya yakin tidak ada orang miskin. Untuk itu para hadirin semua, kita harus yakin dengan budaya Islam, kultur Islam, mengamalkan hukum Islam, mengamalkan yang apa hukum dan penjelasan yang ada dalam kitab turas, kitab-kitab kuning, maka justru akan memberikan kemajuan dan kemakmuran kepada umat. Sebagaimana zaman dahulu, pada zamannya Umayyah, Abbasiyah, Andalusia, bahkan Utsmaniyah, yang mana kekuasaannya membentang dari Andalusia sampai ke Mongolia, sangat luar biasa. Di saat orang-orang Islam itu mencapai kemajuan, maka di saat itu orang-orang Eropa mengalami kemunduran yang disebut Dark Age atau masa kegelapan. Tapi sekarang terbalik, yang mengalami kemajuan adalah orang-orang Eropa yang disebut dengan Renaissance atau masa kemajuan orang-orang Barat atau orang Eropa. Maka mari ke depan kita harus semangat dengan mendalami turas, mengamalkan turas, mempelajari kitab kuning atau turas, maka justru akan memberikan kemajuan kepada masyarakat, kepada negara, kepada bangsa, dan juga kepada umat secara umum. Yang terjadi sekarang kita bisa lihat, justru orang-orang Islam sendiri mengamalkan tradisi dan budayanya orang Barat. Budaya Barat, kultur Barat, kebiasaannya orang Barat, pakaian ala orang Barat yang dipakai, seakan-akan tidak bangga dengan budaya Islam itu sendiri. Maka kita jangan seperti itu. Kita harus bangga dengan identitas kita sebagai orang Islam, identitas kita sebagai seorang santri. Memakai peci, memakai sarung, kemana-mana pakai sarung, malah jangan gampang, jangan nyaman. Masuk ke dalam jeding ntar agami nyaman nyoka. Gue jalan lagi repot sih muka, mana sarung nyaman nyoka. Mun sandi bini tak usah repot, nyaman nyoka ya. Simple, fleksibel, orang pakai sarung, bahkan juga ISIS. Karena angin masuk dari baba. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.